bercerita tentang Satrio Piningit, Ratu Adit, sang kinasih budak Angon, budak janggutan Imam Al-Mahdi, dan segudang sebutan untuk kesatria utama dalam peradaban akhir zaman itu. Maka sesungguhnya ada satu penyempurna yang tidak bisa diduakan. Ada begitu banyak orang yang merasa, dan bukan hanya merasa, namun barangkali benar sesuai dengan kejadiannya, yaitu ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam didampingi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan wejangan dari banyak para leluhur masa silam dari beberapa zaman, baik itu para leluhur dari generasi para raja Nusantara maupun para leluhur awal kehidupan, ataupun para leluhur dari generasi peradaban agama dari semua agama yang ada di muka bumi. Kemudian mengenai proses perjalanannya pun, semua hampir menjalani dengan sistem perjalanan yang sama, seperti diperjalankan dalam perjalanan yang sangat mirip antara yang satunya dengan yang lainnya, ya baik itu dari sisi penderitaan hidupnya atau pula dari sisi kesakitan raga saat merasa sedang ada yang mengisi, ataupun saat sedang diisi sesuatu, baik itu berupa pusaka dan lain sebagainya. Dari sekian banyak orang-orang yang merasa diperjalankan dalam perjalanan kehidupan di akhir zaman ini, yang masing-masing itu saling berdiskusi dan berkomunikasi, maka mereka menyadari bahwa ternyata kesamaan-kesamaan langkah perjalanan itu ditemukan, sehingga menggugah hati dan jiwa untuk tidak beraku sekali dalam menyikapi pengakuan-pengakuan yang terjadi. Ya, termasuk diantaranya adalah tentang wahyu-wahyu yang terkait dengan orang pilihan di akhir zaman itu, yaitu berbagai wahyu, dari mulai wahyu Nur Muhammad, wahyu Cokroningrat, dan masih banyak wahyu, baik itu yang diturunkan dari langit maupun wahyu yang pernah dipakai oleh para pendahulu. Semua orang yang merasa diperjalankan, hampir semuanya merasa pernah mendapatkan wahyu tersebut, dan bahkan bisa mendefinisikan pula, meskipun terkadang ada yang sedikit berbeda dalam menjelaskannya. Namun, perbedaan penjelasan yang semacam itu tentu saja untuk saat ini adalah sebuah penjelasan yang masih dianggap benar semuanya. Lalu kemudian, salah satu peristiwa yang terjadi dari orang yang terpilih itu juga terjadi pada kebanyakan orang yang diperjalankan. Seperti contoh tentang satu malam yang putih, tentang perjalanan ruh ataupun sukma melalui berbagai alam dimensi kehidupan dalam perjalanannya menuju langit yang tinggi. Saat malaikat Jibril alaihi salam membawanya untuk menghadap kepada Al-Haq, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Nah, atas dasar kesamaan kisah dan cerita yang disampaikan oleh masing-masing orang yang diperjalankan itu, maka tidak bisa disimpulkan siapakah yang paling benar di antara kesemuanya itu. Begitu pula dengan yang namanya orang titisan, semuanya pun hampir sama dengan kisah-kisah perjalanan orang-orang yang diperjalankan. Lalu juga ada yang merasa sebagai titisan Gajah Mada,
Maka di tempat lainnya ternyata ada pula yang merasa sebagai titisan sang Gajah Mada, dan itu berlaku untuk ruh-ruh yang berjiwa kesatria yang dilahirkan kembali seperti Mahapatih Gajah Mada ataupun Raden Wijaya Mojopahit, Mas Karebet Mataram, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan tokoh-tokoh yang mempunyai cerita khusus dan kekhususan antar zaman, yaitu Ibu Ratu Pantai Selatan, Sabtu Palon Noyo Genggong, Nabiullah Khidir alaihissalam, Sang Hyang Semar Badrunoyo, serta tokoh-tokoh dari dinasti kehidupan pewayangan, yaitu diantaranya adalah Pandawa V, Adipati Karno, Dewi Srikandi, Dewi Drupadi, dan lain sebagainya, yang ternyata di antara semuanya itu ditemukan lebih dari satu orang yang merasa berperan sebagai tokoh yang dilahirkan kembali. Kemudian ada juga tokoh yang sangat fenomenal, di mana ketika orang merasa sebagai tokoh tersebut, maka dia akan lebih banyak terlibat dengan urusan wanita, yaitu bagi orang-orang yang merasa sebagai titisan Bung Karno. Ya, di seluruh wilayah Nusantara ini, baik yang sudah diketahui karena pengakuan maupun yang diam-diam saja menjalankannya, ataupun bahkan yang telah mendirikan kasepuhan atas nama Bung Karno. Sebagai titisan Bung Karno, jumlahnya sungguh sangat luar biasa, bukan hanya berjumlah puluhan, bahkan hingga ratusan jumlah orangnya. Dan di antara masing-masing semua orang yang merasa ataupun yang mengaku sebagai titisan Bung Karno tersebut, tentu saja tidak bisa dikatakan mana yang benar atau yang salah, mana pula yang asli ataupun yang palsu. Sedangkan cerita dan kisah dari kemisterian kehidupan seorang Bung Karno, hampir semua orang yang merasa sebagai titisannya tersebut menguasai secara detail, meskipun juga banyak kisah dan cerita yang berbeda. Di balik kisah banyaknya orang yang suka akan ketokohan seorang Bung Karno, ada pula banyak yang tidak menyukainya. Maka di balik perdebatan pendapat antara yang suka dan tidak suka itu, membuat nama Bung Karno itu selalu ada untuk diperbincangkan. Dari semua uraian yang telah kami sampaikan adalah sebuah uraian yang memperjelas berkenaan tentang keberadaan orang-orang yang diperjalankan sebagai bagian para kesatria yang akan berperan dan diperankan dalam peradaban kehidupan akhir zaman ini. Namun demikian, belum bisa ditentukan ataupun dipastikan kebenarannya di antara masing-masing semua orang yang diperjalankan itu. Begitu pula terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit Sang Ratu Adil, maka sesuai dengan pembukaan yang telah kami sampaikan, bahwa pembuktian atau terbuktinya seseorang itu sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit Ratu Adil, maka hanyalah satu kekuatan dan kekuasaan yang akan memberikan bukti kebenaran, yaitu kekuatan Tuhan semesta kehidupan. Sedangkan tata cara dan tata laksana serta proses menuju itu semua sudah berlangsung sesuai tahapan yang kami sampaikan. Demikianlah penjelasan kami.